Ujian terbuka program Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada bagi Saudara Promovendus Dede Juniardi akan segera dimulai. Demi kelancaran jalannya ujian terbuka pada pagi hari ini, kami mohon selain tim penguji dan Promovendus, selama ujian terbuka berlangsung untuk mematikan dan tidak menampilkan video atau gambar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua Tim Penguji, Bapak Eko Suwardi MSc PhD, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, membuka ujian terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka bagi Saudara Dede Juniardi dengan ini dinyatakan dibuka. Terlebih dahulu, perkenankan saya akan bacakan ketentuan ujian terbuka doktor dengan sistem daring pada hari ini. Namun sebelum itu, perkenankan kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketentuan ujian terbuka doktor dengan sistem daring sebagai berikut. A. Ujian berlangsung selama 60 menit, dibagi 8 penguji masing-masing nanti kurang lebih 7,5 menit. Lama ujian dihitung sejak promotor mulai mengajukan pertanyaan. Pemberian waktu kepada penguji diatur dan dikendalikan oleh Ketua Tim Penguji. B. Pertanyaan supaya diajukan satu persatu, tidak 3 atau 4 pertanyaan sekaligus. Apabila jawaban dianggap berkepanjangan, agar dapat dihentikan. C. Pertanyaan dimulai oleh promotor, ko-promotor, tim penilai, dan terakhir tim penguji. D. Selanjutnya, perkenankan saya memperkenalkan tim penguji ujian terbuka doktor bagi Saudara Dede Juniardi sebagai berikut. 1. Profesor Edwardus Tandililin MBE PhD, promotor sebagai anggota. I. Wayan Nukalantara MSc PhD, ko-promotor sebagai anggota. 3. Bowo Stiono MCom PhD, ko-promotor sebagai anggota. Profesor Mamduh Mahmadah Hanafi MBA PhD, tim penilai sebagai anggota. 5. Edi Junarsin MBA PhD, tim penilai sebagai anggota. 6. Dr. Hermindito Karu MM, tim penilai sebagai anggota. 7. Profesor Marwan Asri MBA PhD, tim penguji sebagai anggota. 8. Dr. Agus Setiawan MSOC MC, tim penguji sebagai anggota. Saya sendiri, Eko Suwardi, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM sebagai ketua sidang. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada promotor Bapak Profesor Edwardus Tandililin MBE untuk memperkenalkan calon doktor atau promovendus dan selanjutnya dilanjutkan memberikan pertanyaan. Waktu kami persilahkan kepada Profesor Tandililin. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan sidang, yang terhormat tim penilai dan tim penguji, yang terhormat saudara promovendus dan keluarga, yang terhormat para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
karena atas ridhonya kita bisa hadir dalam acara ujian terbuka Saudara Promovendus Dede Juniardi walaupun melalui daring. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan kepada Saudara Promovendus, perkenan saya untuk membacakan biodata singkat. Nama Dede Juniardi, lahir Jakarta 14 Juni 1970, menikah dengan istri bernama Leni Indriastanti dengan tiga orang anak. Saya bacakan. Yang pertama Nabila Cahya Safitri, yang kedua Kasana Kairunisa, dan yang terakhir Aisyah Rahma. Pendidikan, menamatkan program S1 Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta pada tahun 94. Menyelesaikan S2 Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta, lulus tahun 1998. Pengalaman kerja, saya tidak akan membacakan seluruhnya pengalaman kerja, tapi saya melihat di sini banyak pengalaman kerja, tidak hanya sebagai dosen tapi juga aktif di berbagai macam organisasi profesi maupun organisasi yang lain. Selanjutnya saya sampaikan juga mengenai keikutsertaan dalam berbagai seminar ataupun conference. Ada kurang lebih 8 kegiatan sebagai presenter dalam kegiatan seminar maupun conference. Mengenai penelitian, ada 12 penelitian yang dilakukan oleh Saudara Promovendus. Saya kira itu adalah biodata singkat dari Saudara Promovendus. Selanjutnya, sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya ingin bertanya kepada Saudara Promovendus, apakah saudara sudah siap untuk diuji pada pagi hari ini? Ya, Bro. Sehat, lahir dan batin? Lahir batin. Karena kalau cuma lahir saja batinnya tidak, berarti saya juga tidak akan mau menguji. Saudara Promovendus, sesuai dengan judul penelitian Anda dalam disertasi ini, yaitu efisiensi, kompetensi, perilaku harga, dan teknologi informasi, saya minta Anda menjelaskan dengan singkat berbagai isu teoritis, empiris dan praktis yang saudara kaji dalam penelitian ini dan apa hasilnya. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Profesor Eduardus Tandrilin. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tim penguji, kepada Ketua Sidang Bapak Eko Suwardi, MSc. Penelitian saya ini menggunakan 4 variabel, yaitu efisiensi, kompetisi, perilaku harga, dan teknologi informasi studi empirik pada perbankan di ASEAN. Penelitian mengenai efisiensi dan kompetisi itu sudah berkali-kali dilakukan sebetulnya. Akan tetapi pada berbagai kondisi yang berbeda-beda, sehingga menurut saya
kaitan antara efisiensi dan kompetisi di dalam sektor industri perbankan itu sangat relevan untuk dikaji pada setiap kondisi. Beberapa penelitian yang saya temukan itu menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Efisiensi terhadap kompetisi itu ada penelitian yang menghasilkan bahwa hasilnya tidak signifikan. Artinya antara efisiensi dengan kompetisi itu Fomokopa tahun 2013 hasilnya tidak signifikan. Penelitian lain, Kasyu Jordan dan Risku tahun 2015 itu menunjukkan adanya pengaruh negatif antara efisiensi dengan kompetisi. Begitu juga pengaruh positif itu dimunculkan oleh beberapa peneliti lainnya seperti Pereira, Andres Capararu tahun 2012 dan Popa Tafarek tahun 2013. Dia mengatakan bahwa efisiensi berpengaruh positif terhadap kompetisi. Artinya pada saat terjadi peningkatan kekuatan pasar, maka efisiensi bank cenderung menurun. Kemudian penelitian sebaliknya juga sama. Ada beberapa penelitian pada arah kebalikannya antara kompetisi dengan efisiensi itu juga menghasilkan beberapa kondisi. Seperti oleh Fomokopa juga melakukan analisis kebalikan, kompetisi tidak signifikan terhadap efisiensi. Kemudian Garcia itu juga melakukan riset dan menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif yang disimpulkan bahwa itu ada arah yang berbeda antara kompetisi dengan efisiensi. Kemudian Seksi Hak tahun 2013 dan Rahim melakukan penelitian di Malaysia tahun 2017 itu menyebutkan bahwa kompetisi berpengaruh positif terhadap efisiensi pada pasar perbankan. Penelitian pada arah yang kedua arah yang dilakukan bersamaan itu dilakukan oleh Popa dan Tafarek tahun 2013 dan Pereira tahun 2012 itu menunjukkan adanya hubungan saling bergantung. Jadi orientasi di dalam penelitian saya ini terkait dengan 3 variabel ini itu ingin menunjukkan bahwa ada saling kebergantungan atau interdependensi. Karena penelitian variabel lainnya antara kompetisi dan perilaku harga itu juga menghasilkan beberapa hasil yang seperti dilakukan pada penelitian efisiensi dengan kompetisi. Kemudian perilaku harga dengan kompetisi itu juga dilakukan oleh Cortárez, Garcia dan Jordan. Itu juga menunjukkan arah positif kebalikan. Selanjutnya juga pada penelitian yang berikutnya terkait dengan perilaku harga dan efisiensi, itu beberapa peneliti juga menunjukkan ada hasil yang berbeda-beda. Seperti misalnya antara efisiensi dan perilaku harga, itu Dominic dan Rizab itu mengatakan positif, tapi penelitian Lingro 2014 itu menunjukkan hasil negatif. 3 variabel ini itu dicoba untuk diuji dengan kondisi saat ini, di mana perbankan di ASEAN saat ini sedang dalam konteks yang agresif terhadap masuknya teknologi informasi di dalamnya. Beberapa penelitian yang saya sebutkan tadi tidak di dalam konteks yang menunjukkan adanya peran teknologi sebetulnya, karena memang intensitas teknologi informasi yang saat ini dilakukan oleh perbankan itu terlihat dalam investasi yang cukup gencar, yang cukup besar nilainya. Seperti misalnya kita tahu bagaimana BRI berinvestasi untuk satelit misalnya. Oke, mungkin saya potong ya. Jadi lalu apa hasilnya dari penelitian Anda ini? Baik, dari beberapa penelitian dari hasil penelitian yang saya dapatkan, yang pertama saya dapatkan bahwa terdapat saling kebergantungan antara efisiensi dan kompetisi dalam arah yang positif. Dan itu mendukung hipotesis yang saya ajukan. Kemudian yang kedua, efisiensi dengan perilaku harga itu juga ada hubungan yang
positif antara efisiensi dengan perilaku harga. Selanjutnya juga antara kompetisi dengan perilaku harga itu tidak terjadi tidak signifikan atau tidak terdukung di situ. Jadi tidak ada kaitannya antara kompetisi dengan perilaku harga. Kemudian yang keempat, teknologi itu berpengaruh positif terhadap efisiensi. Kemudian yang kelima, teknologi informasi berpengaruh positif terhadap perilaku harga. Selanjutnya yang keenam, teknologi informasi berpengaruh terhadap kompetisi. Demikian, Ya, saya kira cukup ya, sudah 7 menit. Terima kasih, saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih, Prof. Ted. Yang kedua, kami persilakan Bapak Wayan Nukalantara untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih, Bapak Ketua Sidang. Saudara Promovendus, ada 2 pertanyaan ya. Saya mulai dengan pertanyaan pertama. Hasil penelitian yang Promovendus peroleh dalam disertasi ini, ya, itu apa saja temuan yang menjadi kebaruan gitu ya, dibanding temuan-temuan mungkin penelitian sebelumnya yang dilakukan bisa jadi di negara yang berbeda pada setting waktu yang berbeda. Temuan baru apakah yang Saudara Promovendus peroleh dalam hasil penelitian Saudara? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wayan Nukalantara, MSc. Hasil dari penelitian yang saya lakukan ini, yang paling saya anggap sebagai sebuah ruang itu adalah kaitannya dengan teknologi informasi. Dalam era saat ini, peran teknologi informasi itu sangat besar, yang sama-sama kita ketahui. Dalam penelitian ini saya tidak menggunakan investasi atau cost dari teknologi informasi. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa teknologi informasi yang dipakai ini adalah bagaimana masyarakat merespon terhadap teknologi. Dan itu yang kemudian dilihat dari sisi peningkatan net interest income, khususnya pada pendapatan berbasis fee atau fee-based income. Jadi di dalam penelitian ini saya menggunakan proxy yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, merujuk pada hasil penelitian dari Ulrich dan Young tahun 2019, bahwa ada peningkatan service charge itu. Kemudian saya mencoba untuk melihat apakah itu betul dampak dari peningkatan service charge tadi yang merupakan fee-based income itu mempengaruhi beberapa variabel yang lain. Gitu. Kemudian yang kedua, penelitian ini melakukan pengujian 2 arah dengan menggunakan two-stage least square. Beberapa penelitian sebelumnya tidak menggunakan two-stage least square. Penelitian yang dilakukan Bunga Kopa dan yang lain-lain itu menggunakan statistik yang menggunakan ada yang menggunakan GMM, ada yang menggunakan penelitian itu dengan melakukan pengujian secara masing-masing. Jadi itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, ini saya akan mengkaitkan dengan, saya kira ada di liputan beberapa media, itu ada kaitan terkait perkembangan yang dianggap terbaru ya di sektor perbankan. Ya, dan ini ditenggarai juga akan terjadi di Indonesia, bahkan mungkin sudah. Ya. Pertama ada istilah namanya branchless banking, gitu. Ya, lalu menuju ke branchless itu nanti menuju ke multi channel, lalu ada istilah omni channel, dan terakhir ini kalau kita baca di media itu ada yang namanya neobank, yang semakin ke arah baru itu semakin menunjukkan integrasi praktik perbankan ke arah teknologi informasi ya, itu. Bagaimana, pertanyaan saya adalah bagaimana hasil penelitian Saudara Promovendus
dalam menjelaskan fenomena ini. Dan kira-kira rekomendasi apa yang Saudara Promovendus bisa sampaikan, terutama kepada pihak regulator ya, mungkin OJK dalam konteks ini, atau praktisi perbankan, terkait perkembangan tersebut yang dikaitkan dengan hasil studi Saudara Promovendus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wayan Mutalantara. Fenomena yang terjadi sekarang memang era digitalisasi yang cukup masif saat ini. Jadi digitalisasi perbankan itu tidak terhindarkan. Penggunaan teknologi itu menjadi bagian. Nah, riset yang saya lakukan ini itu menggunakan pendekatan apakah betul fee-based income itu mempengaruhi variabel-variabel yang biasanya diuji keterkaitan antara kompetisi, efisiensi, dan perilaku harga. Tentu rekomendasi yang bisa diberikan itu adalah bahwa perlu ada penataan di dalam investasi teknologi. Karena bagaimanapun sebetulnya investasi teknologi itu membutuhkan biaya yang besar. Nah, bisa jadi justru kegagalan di dalam investasi itu akan membuat bank menjadi gagal begitu. Oleh karena itu, regulasi terhadap sistem informasi pada perbankan itu perlu dilakukan oleh OJK. Kemudian yang kedua, pada para praktisi perbankan, jelas bahwa memang implementasi dari teknologi itu harus pada saat ini. Jadi sudah disampaikan sekarang eranya itu sudah mulai mengarah kepada neobank. Neobank ini adalah bank-bank yang beroperasi tanpa cabang. Jadi orientasinya dari neobank ini betul-betul bukan lagi bank dengan digital, tapi memang sudah murni digital. Artinya mereka tidak lagi punya aset cabang misalnya. Nah, di Indonesia sendiri sudah masuk, betul Pak Wayan. Gojek itu kemarin mengakuisisi saham Bank Jago 2,25 triliun kalau nggak salah, itu sekitar 22% dari saham Bank Jago. Ini artinya apa? Bahwa Gojek sendiri yang kita tahu sebagai penyelenggara transportasi massal berbasis teknologi itu sudah melihat bahwa era perbankan ke depannya akan memasuki era bank dengan teknologi. Neobank ini akan menjadi, saya kira mungkin akan 3 tahun ke depan akan banyak. Dan saya lihat sekarang itu BCA sudah mempersiapkan Bank Royal, kemudian Yuda Bakti sekarang sudah menyebut namanya sebagai neobank komersial, kemudian Bank Jago tadi, kemudian Bank Amal di Indonesia yang sudah mulai mencanangkan bahwa mereka akan menjadi neobank, walaupun saat ini mereka masih punya beberapa cabang, jadi belum neobank murni. Mereka baru pada tataran sebagai digital banking. Baik, terima kasih Saudara Promovendus, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Terima kasih Pak Wayan atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya kepada Pak Bowo Setiono, dipersilakan. Terima kasih Bapak Ketua. Saudara Promovendus, apa suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas, Pak Bowo. Baik, pertanyaan pertama, ada 2 teori ya yang saya lihat Anda gunakan dalam disertasi Anda, yaitu efficient structure hypothesis, atau juga yang satunya adalah relative market power. Tapi juga Anda mengkaitkan dengan structure conduct performance ya. Bisa dijelaskan teorinya, efficient structure dan relative market power? Terima kasih Pak Bowo. Efficient structure hypothesis itu dikembangkan oleh DMZ tahun 74. DMZ itu menyebutkan bahwa mereka yang efisien itu akan menguasai pasar yang lebih besar, dan mereka akan membuat bank-bank yang lain yang tidak efisien keluar dari persaingan. Dalam konteks ini kelihatannya memang efficient structure hypothesis itu mendorong pada bagaimana agar perbankan melakukan efisiensi sesegera mungkin, karena itu akan menjadi kekuatan mereka di dalam persaingan untuk meraih pasar yang lebih besar.
relatif market structure atau teori RMS itu merupakan teori yang bergeraknya dari sisi yang hampir sama sebetulnya. Relatif market structure itu mengatakan bahwa untuk bisa efisien, maka bank harus untuk memperbesar pasar, untuk memiliki pasar yang besar, maka bank harus meningkatkan efisiensi. Berbeda dengan struktur conduct performance yang menyebutkan bahwa structure itu akan membawa bank pada kinerja yang lebih tinggi. Artinya mereka harus menguasai pasar, ya, sehingga kemudian mereka bisa menjadi lebih memiliki kinerja yang lebih baik. Begitu. Begitu, Bapak. Baik, makasih. Yang kedua, Anda menggunakan 90 bank ya sebagai sampel dan periodenya 2011-2019. Pertanyaan saya adalah seberapa besar ya kemampuan 90 bank itu untuk mewakili ya populasi dari semua bank yang ada di negara yang Anda gunakan sebagai sampel. Baik, terima kasih Pak Bowo. 90 bank yang saya pakai ini itu adalah bank-bank yang terdaftar di bursa masing-masing negara dan 6 negara. Kalau dilihat dari total aset mereka, dari ke-6-nya, dari 6 negara ini, itu semua terwakili oleh jumlah sampel yang ada. Diperkirakan total aset dari 90 bank yang saya angkat itu kurang lebih sekitar 85% menguasai total aset dari seluruh bank. Indonesia itu ada 42, 19 diantaranya itu menguasai 60% aset perbankan di Indonesia. Jadi dengan jumlah 90, saya yakin cukup representatif untuk menunjukkan kekuatan dari sisi total aset masing-masing negara. Baik, pertanyaan berikutnya. Dari ketiga variabel yaitu kompetisi, efisiensi, dan kemudian pricing behavior ya, Anda kemudian libatkan faktor investasi IT gitu ya. Nah, dalam konteks itu kemudian pertanyaan saya adalah rekomendasi Anda, apakah sebaiknya kita memperbanyak bank, jadi jumlah N-nya diperbanyak, atau meningkatkan size dari bank yang ada di Indonesia? Silakan. Ya. Kalau untuk konteks Indonesia dan sebetulnya untuk negara-negara ASEAN yang lain juga, di Indonesia ini jumlah bank itu cukup banyak, sudah terlalu banyak menurut saya. Jadi ada 112 bank yang sekarang ada di Indonesia itu cukup banyak. Padahal dengan adanya teknologi ini akan bisa lebih simpel. Jadi artinya harusnya ya menurut pendapat saya jumlah bank itu bisa dioptimalkan atau dikurangi karena penggunaan teknologi ini sudah sangat memungkinkan untuk menjangkau hampir 180 juta orang Indonesia yang belum bankable. Jadi dengan teknologi itu akan bisa dijangkau. Dan ini yang saya kira akan menarik neobank untuk masuk. Makanya saya kira akan terjadi percepatan di dalam konteks digitalisasi dan aturan mengenai neobank itu. Baik, terima kasih Saudara Dede. Terima kasih Pak Ketua. Kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bowo. Untuk selanjutnya kami persilakan Profesor Mamduh Mahmadah Hanafi untuk memberikan pertanyaan. Oke, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Saudara Promovendus, selamat sudah mencapai tahap akhir. Saya mau mengajukan pertanyaan
mungkin masuk saja ke metodologi ya. Saudara Promovendus menggunakan index learner. Nah, P minus MC bagi MC ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan saya, index learner itu bagaimana mengartikan itu? Apakah itu sebagai daya saing bank individu ya, atau sebagai ini tingkat kompetisi industri perbankan? Karena nanti banyak mahasiswa kita S3 yang memakai indikator ini ya. Jadi kita perlu konfirmasi cara membacanya. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Mamdu. Mengukur kompetisi bank memang ada beberapa pendekatan dengan hard Fidel Index, bisa dengan bond indikator, kemudian juga bisa dengan mengukur konsentrasi rasio, dan salah satunya adalah menggunakan index learner. Perbedaan index learner dengan yang lain itu adalah index learner ini mengukur pada level masing-masing bank. Jadi pengukurannya itu dilakukan pada individu bank. Sementara yang lain mengukur pada industri perbankan. Nah, index learner ini mencerminkan tingkat persaingan karena mengukur kemampuan bank untuk mempengaruhi harga produknya, dan oleh karena itu ini akan terkait dengan persaingan. Jadi, kenapa index learner yang dipakai di dalam riset ini? Itu karena memang index learner ini cukup representatif untuk mengukur kemampuan dari perbankan di dalam persaingan. Demikian, Prof. Sepertinya tadi Saudara Promovendus tetap mau mengatakan bahwa indeks learner itu mencerminkan, masih belum jelas, tapi saya menangkapnya itu sebagai tingkat kompetisi, kompetisi industri. Sepertinya saya nangkapnya seperti itu. Jadi saya mungkin dengan pertanyaan yang lain ya, kalau angka learner indeksnya tinggi, itu artinya apa? Apakah daya saing banknya tinggi atau tingkat kompetisi industri perbankan tinggi? Ya, antara dua itu mana yang lebih menjelaskan tadi? Baik, Bro. Indeks learner rendah itu menunjukkan tingkat persaingan yang tinggi. Indeks learner yang tinggi dulu. Ya, indeks learner yang rendah, indeks learner yang tinggi ya, itu menunjukkan tingkat kompetisi yang rendah di dalam persaingan. Sementara indeks learner yang rendah itu menunjukkan tingkat kompetisi yang tinggi. Indeks learner mendekati 1 itu mengarah kepada monopoli, Prof. Sementara indeks learner mengarah ke 0 itu menunjukkan perfect competition. Artinya tidak ada yang menguasai pasar. Oke, berarti indeks learner yang tinggi itu artinya tingkat kompetisinya perbankan rendah gitu ya? Betul, Prof. Daya saing perbankannya tinggi gitu ya? Daya saing bank individu tinggi. Bagaimana, Prof? Daya saing bank individunya yang dulu tadi tinggi apa rendah? Tingkat persaingannya rendah kalau tinggi ya. Tingkat persaingan individu rendah. Daya saing bank individunya gimana? Mungkin pemahamannya lebih pada kalau dikaitkan dengan penguasaan pasar ya, Prof. Karena indeks learner yang tinggi tadi itu artinya bank menguasai pasar yang lebih besar. Jadi di situ ada arah ke monopoli atau ke oligopoli. Demikian, Prof. Oke, meskipun tadi yang dipakai sebenarnya kan angka individu bank ya. Tapi dari individu bank tadi itu Anda mencoba menyimpulkan industri secara umum ya. Nah, kalau di industri ada indeks learner yang tinggi, ada bank yang indeks learner tinggi, ada yang rendah. Nah, terus gimana ya? Kenapa Anda bisa menyimpulkan poin saya sepertinya ya, indeks learner individu tidak bisa serta-merta menggambarkan tingkat kompetisi industri ya? Ya, dari yang saya baca, Prof, yang digunakan untuk mengukur tingkat rata-rata industri itu dengan melihat rata-rata dari indeks learner bank per bank.
Jadi dari rata-rata bank itu Anda kemudian tidak pakai rata-rata ya? Ya. Oke. Ya oke, itu perlu konfirmasi. Nah kemudian pertanyaan kedua, teknologi tadi, Anda kan pakai NFC tadi ya? NFC singkatan apa? Net fees and commission. Commission. Semakin tinggi angkanya, berarti semakin tinggi teknologinya, gitu ya? Iya. Oke. Nah itu nanti kalau semakin tinggi teknologinya, bank akan cenderung efisien atau tidak efisien? Dari hasil yang saya dapatkan, ketika bank itu diterima teknologinya, investasi teknologinya, itu kemudian diserap dengan baik oleh masyarakat, itu mendatangkan pendapatan dari fee-based income-nya. Dan itu yang kemudian akan membuat bank menjadi lebih efisien. Demikian, Pak. Kalau di tabel 4.6, itu kok ketemunya NFC berpengaruh positif terhadap buku. Artinya apa? Semakin tinggi teknologi, semakin tinggi biaya. Jadi kan semakin tidak efisien. Teknologi terhadap efisiensi itu berpengaruh positif. Ya, dari tabel itu memang menunjukkan bahwa teknologi itu hasilnya dari hasil yang didapat itu ternyata memang positif, Bro. Artinya apa? Semakin tinggi teknologi, semakin tinggi pendapatan dari fee-based income itu, ya, itu menunjukkan bahwa BOPO bank itu juga menjadi besar. Artinya apa? Artinya semakin efisien. Tidak efisien memang. Nah, berarti kan kebalikan dengan yang Anda sampaikan tadi. Oh iya, Prof. Memang idealnya sebetulnya teknologi itu akan mendorong efisiensi, Prof. Tapi dari hasil yang saya dapatkan ini ternyata memang teknologi itu positif terhadap efisiensi. Oke, jadi tidak terbukti. Ya. Oke, baik. Yang terakhir dari saya masih sekitar tabel 4.6. Sama seperti yang saya tanyakan dulu. Ini ada satu variabel. IL sama apa? IL sama BOPO ya. Ya, BOPO itu ya. di kolom 1-2 hubungannya positif, di kolom 4-5 jadi negatif. Nah, itu menurut saya bagaimana? Ini sama-sama variabel yang sama, di tabel yang sama, situasinya berubah dari positif menjadi negatif. Baik, Bro. Di tabel 1 dan 2 itu variabel yang disampaikan tadi learner dan BOPO itu adalah variabel dependen pada saat pengujian dengan QSAS, dan sebagai variabel dependen di pengujian itu variabel tersebut yang endogenous, karena memang dari hasil uji Hausman-nya itu menunjukkan bahwa ada endogenitas tadi, maka kemudian variabel tadi diinstrumenkan dengan variabel instrumen. Nah, pada saat di tabel 4 dan 5, posisinya bukan sebagai variabel yang diinstrumenkan, Prof. Sehingga tentu hasilnya akan berbeda. Oke, terima kasih. Ini karena waktunya. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Prof. Mamdo. Untuk selanjutnya kami persilahkan Pak Edi Junarsin, MBA, PhD. Silakan untuk memberikan pertanyaan, Pak Edi. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Saudara Promovendus. Ya, sekali lagi selamat untuk ujian terbuka ini. Saudara Promovendus, pertanyaan pertama saya adalah, coba ceritakan databases yang Saudara Promovendus pergunakan ya untuk melakukan riset ini, dan juga mungkin sambil ceritakan itu ya, mungkin berbagai kelebihan atau kesulitan yang Saudara Promovendus temui dalam menggunakan databases tersebut. Baik, terima kasih Pak Edi Junarsin. Perlu saya sampaikan bahwa di dalam penelitian yang saya lakukan ini,
saya melalui beberapa proses sehingga kemudian sampai kepada data yang kemudian dimunculkan saat ini. Di awal memang orientasi dari interdependensi antara efisiensi, kompetisi, dan perilaku harga itu menjadi poin utamanya, kemudian dihubungkan dengan teknologi informasi. Jadi kalau dari sisi data tidak ada masalah, kemudian persoalan itu muncul ketika kita mencoba untuk memasukkan variabel instrumental. Nah, itu yang kemudian kita mencoba beberapa variabel untuk mendapatkan hasil terbaik, karena instrumental variabel ini tidak mudah ternyata untuk menentukannya. Dan itu yang kemudian akhirnya kita sampai pada artikel Fu yang menggunakan variabel instrumental dari heritage.com. Dan kemudian muncullah kemudian 3 variabel instrumental, yaitu financial freedom, monetary freedom, dan kemudian property right. Nah, ini yang kemudian kita pakai di dalam kemudian two-stage square, sehingga kemudian saya dapatkan hasil seperti itu. Demikian. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya adalah salah satu hasil yang saudara temukan adalah hubungan searah antara BOPO dan tingkat itu ya, tingkat index learner lah dalam konteks ini, index learner dan BOPO gitu. Menurut saudara, apakah temuan ini menarik atau hanya sesuai dugaan ya? Bahwa BOPO punya arah yang punya hubungan yang searah dengan index learner. Ya, hubungan kompetisi dengan efisiensi itu sebetulnya sudah banyak dilakukan dengan berbagai indikator. Nah, sampai kemudian kami memilih BOPO sebagai cost efisiensi yang dihubungkan dengan index learner. Dan hasilnya memang sesuai dengan harapan bahwa kompetisi dengan efisiensi itu searah. Artinya memang terbukti bahwa efisiensi yang tinggi, artinya skor efisiensi yang rendah, itu berhubungan dengan kompetisi yang tinggi yang ditujukan oleh index learner yang skornya rendah. Jadi ini sebetulnya cukup menarik juga untuk dijadikan sebagai sebuah masukan bahwa pendekatan secara cost efisiensi itu akan sangat menunjang kemampuan berkompetisi dari bank. Oke, ya mungkin senada dengan itu ya pertanyaan Pak Mamdu juga, ini mungkin menarik juga gitu karena indeks learner yang rendah itu melambangkan kompetisi yang tinggi, ya kompetisi yang tinggi. Nah, kita bisa membayangkan kalau kompetisi itu tinggi, berarti kan kemungkinan pendapatan dari masing-masing bank itu akan lebih kompetitif ya, akan lebih rendah gitu ya. Sehingga kita malah menduga mungkin BOPO akan sedikit lebih tinggi gitu. Tapi ya, Saudara Promoventus menemukan itu ya, hubungan yang searah ya. Ya. BOPO-nya rendah. Jadi mereka memang harus efisien. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, untuk menghemat waktu ya. Ya, Saudara Promoventus mungkin bisa ceritakan gitu ya, karena menggunakan two-stage least squares, mungkin bisa ceritakan beberapa instrumen yang digunakan mungkin, instrumen variables yang digunakan. Instrumental variabel yang digunakan. Baik, instrumen variabel yang digunakan itu yang pertama adalah financial freedom. Financial freedom di dalam heritage.com itu menunjukkan tentang indeks yang dilakukan oleh di satu negara, ya, indeks di dalam satu negara yang terkait dengan keterbukaan sistem perbankannya. Jadi di situ financial freedom
itu berbicara tentang bagaimana campur tangan pemerintah di sektor keuangan. Nah, ini yang nilai lebih tinggi menunjukkan pembatasan yang lebih sedikit pada kebebasan perbankan. Ini dari PU tahun 2014. Kemudian yang kedua, instrumen yang digunakan adalah monetary freedom. Ini terkait dengan berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah yang mendistorsi harga. Di situ bagaimana monetary freedom ini memberikan kebebasan kepada pasar, monetary freedom. Kemudian yang ketiga terkait dengan property right, yaitu di mana pemerintah, ya peran pemerintah di situ untuk memungkinkan individu memperoleh dan memanfaatkan propertinya yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, 3 instrumen ini yang kami pakai di dalam menganalisis dengan pendekatan two stage square. Demikian, Pak. Oke. Terima kasih Saudara Promovendus. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih Pak Edi Junarsin. Untuk selanjutnya pada Bapak Dr. Herminito dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Saudara Promovendus, pertanyaan saya yang pertama, dalam penelitian saudara menggunakan variabel inflasi dan GDP ya, dan variabel instrumental lainnya yang level analisisnya atau level unit analisisnya itu sifatnya makro, sementara unit analisis perbankan yang saudara teliti itu sifatnya mikro. Bagaimana strategi Promovendus di dalam mengontrol efek terjadinya asinkronus ya antara unit level analisis yang berbeda ini dalam penelitian saudara. Baik, terima kasih Pak Herminito. Penggunaan variabel makro sebagai kontrol variabel sebetulnya sudah banyak digunakan pada berbagai penelitian, termasuk penelitian dilakukan oleh PU awal tahun 2014, juga menggunakan variabel makro yang sama. Nah, untuk penelitian ini, saya tidak melakukan pengolahan. Jadi artinya data variabel untuk GDP dan inflasi itu kita menggunakan data yang memang sudah tersedia. Jadi itulah yang kemudian kami pakai. Dan itu yang kalau tadi Pak Dr. Herminito bilang terkait dengan monotonic data, saya kira karena ini penelitiannya cross country, itu akan tidak menyalahi apa yang disebutkan tadi, kecuali mungkin dilakukan pada satu negara, karena itu akan mempengaruhi seluruh sampel yang ada. Nah, ini kan sampel pada masing-masing negaranya berbeda-beda dengan tingkat inflasi dan GDP yang juga antar negaranya berbeda. Ya, baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi memang penelitian ini menunjukkan ya bahwa teknologi informasi memengaruhi perilaku harga, efisiensi dan kompetensi bank di ASEAN ya. Tadi saya katakan antar negara tadi. Nah, implikasi dari penelitian ini kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi ini. Menurut Saudara Promovendus, negara manakah yang industri perbankannya paling diuntungkan dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat ini? Baik, terima kasih Pak Dr. Herminito. Untuk saat ini di 6 negara ASEAN ini, Singapura yang paling cepat di dalam mengadopsi teknologi. Kita tahu di Singapura itu ada 3 bank yang total asetnya itu jauh melebihi perbankan yang ada di 6 negara yang lain.
Jadi dengan adanya arah kepada teknologi, sebetulnya masing-masing negara punya peluang dengan catatan. Ya, ada kemampuan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Jadi kembali lagi ada saya juga teori tentang the dynamic theory of customer relation. Karena di dalam konteks digitalisasi ini masing-masing bank itu nanti akan bersaing bagaimana menjaga loyalitas nasabahnya. Dan ini yang di ke depan ini nasabah besar itu ada di kalangan milenial yang lebih menyukai menggunakan berbagai kebutuhannya berbasis mobile atau menggunakan smartphone. Nah, Indonesia sebetulnya punya peluang dengan catatan ada kemampuan untuk melakukan adopsi teknologi lebih dulu dibandingkan dengan Singapura terutama. Kalau dilihat sekarang Singapura, kemudian Malaysia yang lebih siap dengan adopsi teknologi. Demikian, Prof. Ya, baik, terima kasih Saudara Promovendus berkaitan dengan informasi ya bahwa Singapura yang paling siap atau paling diuntungkan dengan kondisi ini. Nah, bagaimana dengan perbankan nasional sendiri yang tadi juga disinggung ya, jumlah perbankan kita sangat banyak dan kemudian juga masih ada lagi sub-sub varian perbankan yang lainnya seperti BPR dan sebagainya. Nah, menurut Saudara Promovendus, apa strategi yang harus dilakukan oleh manajer perbankan ya untuk mengatasi persoalan-persoalan dengan berkembangnya teknologi informasi ini? Apa yang harus dilakukan oleh mereka? Baik, terima kasih Dr. Rahmanito. Kalau saya lihat yang paling terancam sebetulnya adalah BPR. BPR pun sekarang sudah diganggu oleh financial teknologi yang bisa memberikan layanan secara cepat. Pemerintah OJK kemarin juga sudah sempat melontarkan untuk menurunkan bank buku 1 menjadi BPR. Jelas ini juga menjadi ancaman lebih besar lagi untuk BPR. Jadi BPR perlu juga untuk mempersiapkan diri menghadapi era teknologi ini. Paling tidak mereka jangan sampai tercuri nasabahnya oleh fintech paling tidak. Di level perbankan buku 2, buku 3, buku 4. Jelas yang akan mendapatkan keuntungan lebih dulu tentu mereka yang sudah besar dan sudah mengadopsi teknologi di dalam pelayanannya. Jadi kembali lagi apa yang harus dilakukan ya tentunya tetap concern terhadap perkembangan yang terjadi, kemudian menjaga nasabahnya untuk tetap loyal. Karena saat ini pelayanan berbasis teknologi ini sangat mengusik pada para nasabah untuk dapat berpindah dengan cepat. Oke, terima kasih karena waktunya. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup. Terima kasih Bapak Ketua. Terima kasih Pak Armenito. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Profesor Marwan Asri untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Belum dihidupkan, Prof. Masih mute, Bapak. Menjauh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Saudara Promovendus, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan pada saudara. Pertama, berkaitan, mungkin keduanya berkaitan dengan katakanlah temuan saudara atau kesimpulan saudara. Saudara tulis bahkan pada kalimat di bagian depan, di bagian intisari itu sudah tekankan betul bahwa ya antara lain penelitian saudara menemukan ada interdependency, ya ada kesaling tergantungan antara efisiensi dan kompetisi. Itu satu. Kemudian ada interdependency antara kompetisi dengan perilaku harga.
Itu yang kedua. Tapi yang ketiga, tidak signifikan interdependensi antara efisiensi dengan perilaku harga. Nah, menjelaskan interdependensi itu agak tricky, ya, lebih sulit dijelaskan logikanya dibandingkan kalau hanya satu arah. Nah, coba kita ambil salah satu. Misalkan antara efisiensi dan persaingan atau kompetisi. Dikatakan interdependency. Ada kesaling tergantungan. Nah, coba gambarkan, coba ceritakan apa artinya. Lalu nanti bagi saya sebagai pengambil keputusan di sebuah bank, gunanya apa itu kesimpulan yang pertama itu bagi saya? Apa artinya? Silakan. Baik, terima kasih Pak Profesor Marwan Asri. Penelitian ini menguji tentang interdependensi. Artinya itu melihat dari dua variabel. Jelaskan saja langsung waktunya. Jadi ketika kompetisi mempengaruhi efisiensi, itu bisa dilihat bahwa bagaimana kondisi yang terjadi di luar saat ini. Bagaimana kompetisi yang terjadi itu akan membuat bank harus melakukan efisiensi. Itu dari sisi kompetisi terhadap efisiensi, dan itu memang sesuai dengan salah satu teori tentang kompetisi efisiensi itu, bahwa kompetisi itu akan menekan bank untuk lebih efisien. Yang kedua, dari sisi sebaliknya, efisiensi akan mempengaruhi terhadap efisiensi, terhadap kompetisi. Itu memberikan sebuah gambaran kepada tentu para pengambil kebijakan di perbankan untuk lebih menekankan pada efisiensi, sehingga kemudian mereka bisa safe atau bisa aman untuk masuk ke dalam persaingan industri. Persaingan atau kompetisi itu kan tingkat persaingan pasar ya. Betul. Ia menyebut tadi monopoli adalah perfect competition. Ini yang kedua ini tadi, apa pengaruhnya efisiensi? Kalau perusahaan saya bank saya semakin efisien, lalu apa pengaruhnya terhadap tingkat persaingan di pasar? Kompetisi yang diukur ini kan dengan menggunakan indeks Lerner. Indeks Lerner itu mengukur individu bank. Sehingga dengan pendekatan tadi price, P dikurangin MC dibagi dengan P, itu menunjukkan tentang tingkat kemampuan masing-masing perbankan di dalam persaingan. Sehingga kalau bank yang efisien itu cenderung akan memiliki lebih menguasai pasar yang lebih besar. Sehingga kemudian dia akan menjadi lebih menguasai. Kalau gitu kembali ke apanya Prof. Mamdu tadi. Kalau bank A, B, C, D ada 5 bank saja, nggak usah 60 bank. Ya. Semuanya itu tingkat efisiensinya tinggi. Lalu bagaimana? Tingkat persaingan di pasarnya? Sepertinya nggak mungkin, Prof. Karena kalau dengan jumlah yang begitu banyak. Jangan tidak mungkin. Karena efisiensi saya kan nggak ada urusan dengan efisiensi tetangga saya. Oh iya. Bisa saja sama-sama efisien, kita berlima sama-sama efisien. Lalu bagaimana dengan tingkat persaingan di pasar? Iya, Bro. Jadi kalau memang kita sama-sama efisien, apalagi kalau kita 60 bank sama-sama efisien tinggi, bagaimana tingkat persaingan bank di pasar itu? Ya, itu akan kembali kepada posisi persaingan yang karena kan sama, Bro. Jadi kalau 60 bank ini sama, berarti kompetisinya akan mengarah kepada kompetisi yang lebih ke arah perfect competition, Bro. Nah, itulah berarti itu Prof. Mamdu masih di situ. Anda tidak menjawab pertanyaan itu tadi. Anda mengatakan sebaliknya, kalau tingkat persaingan, kalau tingkat efisiensi sebuah perusahaan atau bank itu tinggi, maka tingkat persaingan di pasar itu akan menjadi karena dia akan menjadi monopoli. Ya. Itu kalau cuma satu bank. Kalau 60-nya sama-sama semua tinggi, semua efisien. Gimana jawabannya? Iya, jadi kalau banyak pemainnya, itu tentu akan kembali kepada tingkat persaingan yang relatif akan mengarah kepada persaingan sempurna nantinya, Bro.
Baik, kita ganti ke pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang kedua. Kesimpulan yang lain bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap efisiensi, berpengaruh terhadap kompetisi, berpengaruh terhadap perilaku harga bank. Ketiga-tiganya berpengaruh. Ya, ini sangat masuk akal. Ya, coba sekarang beri saya gambaran. Andai kata terbukti, andai kata sudah temukan dia tidak berpengaruh, ceritanya bagaimana itu? Kalau yang tidak berpengaruh, saya pikir mungkin banknya sudah nggak beroperasi, Prof. Karena kalau teknologi tidak digunakan, memang saat ini sudah. Nah, apakah ada kemungkinan bahwa ditemukan tidak berpengaruh di dalam penelitian saudara? Sepertinya tidak, Bro. Karena teknologi kalau tidak berpengaruh pasti itu akan menyebabkan perbankannya sudah keluar dari. Berarti kesimpulan ini sudah bisa diduga sebelumnya. Ada beberapa penelitian yang sebelumnya menyebutkan bahwa teknologi informasi itu tidak mempengaruhi kinerja bank. Seperti penelitiannya Becali misalnya, itu tahun 2009, dia menemukan bahwa investasi, tapi itu dari sisi investasinya, ini dari segi tidak berpengaruh terhadap kinerja bank. Karena memang pengukurannya harus menggunakan lag periode. Gitu. Jadi tidak bisa ada kemungkinan yang tidak terjadi di situ. Lain itu dari sisi investasinya, Pak. Jadi berarti semakin besar investasi maka akan semakin efisien, belum tentu. Tapi kalau ini teknologi saudara, disertasi saudara ini beda, bukan investasinya. Betul. Nah, ini dari sisi fee base-nya. Ya. Maka mungkin tidak berpengaruh. Fee base income itu terhadap efisiensi dan yang lain sepertinya memang akan mempengaruhi. Akan berpengaruh. Baik. Terima kasih Pak Ketua, cukup. Terima kasih Bapak Profesor Maunasri. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Dr. Agus Setiawan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Saudara Promovendus, pertama saya apresiasi dengan waktu yang mepet dari ujian tertutup sampai dengan ujian terbuka pada hari ini. Anda bisa menyajikan berbagai revisi yang Anda lakukan, namun daripada itu masih ada banyak typo, error yang saya masih jumpai. Tolong nanti masih bisa diperbaiki lagi dari tanda baca, huruf kapital, dan penggunaan kata efisien, efisiensi, dan berbagai hal nanti bisa dilihat satu persatunya. Oke, yang pertama ingin saya tanyakan, pada saat Anda memulai penelitian Anda ini, mengapa Anda memilih industri perbankan, bukan industri yang lain? Padahal industri perbankan kan nomor 2 urutannya, ya. Di samping masih ada industri yang nomor 1 urutannya itu. Apa alasannya Anda meliti industri perbankan? Baik, terima kasih, Dr. Agus Setiawan. Sektor perbankan jelas merupakan sektor yang menarik untuk kita. Kenapa? Karena memang sektor ini, industri ini, itu industri yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian sebuah negara. Oleh karena itu memang perbankan itu kan sangat regulatif. Itulah yang kemudian membuat saya tertarik untuk menganalisis di sisi perbankan, apalagi dalam konteks saat ini, teknologi itu menjadi bagian yang gencar dikembangkan oleh perbankan dengan munculnya digital banking. Sejak 2008 ketika krisis keuangan dunia terjadi, di ASEAN itu terjadi beberapa kesepakatan, terutama terkait dengan menyikapi liberalisasi dan globalisasi perbankan. Yang maksudnya perbankan dari luar ASEAN. Di situ kemudian memunculkan kesepakatan dari gubernur Bank Sentral di ASEAN untuk
membentuk kesepakatan integrasi keuangan ASEAN yang disebut dengan ABIF, ASEAN Banking Integration Framework. Nah, itu yang kemudian mengarah kepada terbentuknya Qualified ASEAN Bank. Jadi yang menarik itu adalah bahwa dari 5 negara ini itu ada environment yang berbeda-beda. Masing-masing negara. Indonesia dengan luas wilayah, dengan jumlah perbankan yang cukup besar, tapi masih jauh kalah dibandingkan dengan Singapura misalnya, yang hanya memiliki beberapa bank, ada 3 bank yang kemudian menjadi bank dengan aset yang luar biasa besar. Kemudian begitu juga dengan kebijakan di Thailand, Filipina, Malaysia. Kalau dilihat Singapura, Malaysia, dan Thailand itu sudah mulai keluar untuk masuk ke negara-negara yang lain. Indonesia hanya baru beberapa bank saja yang membuka cabang di luar negara. Gitu. Nah, kondisi ini yang kemudian membuat saya tertarik untuk melakukan sebuah kajian terkait dengan perbankan di ASEAN ini, karena memang ASEAN inilah yang nanti akan menghadapi globalisasi dan liberalisasi keuangan ke depannya. Oke, cukup. Ya. Yang kedua, yang berkaitan dengan sampel Anda, 90 bank dari 6 negara ini juga sudah saya tanyakan pada ujian tertutup. 42-nya itu berasal dari Indonesia, Singapura hanya 3. Alasan Anda adalah semua bank yang listed di masing-masing bursa. Namun dari sisi size tadi Anda sebutkan, 3 di Singapura sama seluruh bank di Indonesia saja masih gedean 3 yang ada di Singapura. Ya, jadi saat itu saya menyarankan ada misalnya kalau dicantumkan di keterbatasan penelitian atau apa, mungkin dari sisi size ya itu perlu diperhatikan, karena bank yang kecil dan bank yang gede itu pasti misalnya efisiensinya, boponya dan sebagainya itu akan berbeda rasionya ya. Jadi size itu perlu ada penekanan di sana, bukan hanya jumlah banyak tetapi kecil-kecil kalau di Indonesia dibandingin ada 13, 9, dan 3 di beberapa negara yang lainnya. Satu hal dari hasil penelitian Anda ini yang tidak ada saling ketergantungan adalah antara efisiensi dengan bank price behavior ya. Ya, temuannya itu tidak ada saling ketergantungan dan ini berbeda dengan temuan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Anda bisa jelaskan mengapa hal itu terjadi? Baik, Prof. Memang betul dari 90 bank yang menjadi objek di dalam penelitian ini, karena ini mengkaji bank yang listing di bursa. Jadi saya menggunakan semua bank yang listing dari Osiris itu. Dugaannya memang bahwa kenapa itu tidak efisiensi dengan NIM itu tidak terjadi hubungan atau tidak ada pengaruh itu karena memang tidak ada perbedaan size di dalam. Ketika dilakukan control size rata-rata ke atas asetnya itu hasilnya yang awal tetap 2 itu konsisten. Nah, yang efisiensi dan perilaku warga ini itu berubah menjadi signifikan. Jadi memang control size itu perlu karena memang kelihatannya dari data yang ada perbankan Indonesia itu yang di drop itu cukup banyak. Demikian. Oke. Penjelasan Anda sudah cukup dan Anda sudah melakukan itu. Rasanya cuma ada beberapa hal tadi tambahan ya. Di dalam tesis disertasi revisi Anda masih ada beberapa
penjelasan, misalnya gambar 3 tidak ada sumbernya dan sebagainya, tolong nanti dicek kembali satu persatu halaman. Dari saya cukup sekian, Bapak Ketua Sidang, saya kembalikan kepada Pak Eko. Silakan. Terima kasih Pak Dr. Agus Setiawan. Terima kasih kepada Bapak-Bapak promotor, Bapak penguji, dan juga penilai, dan semua menjadi penguji pada pagi hari ini, untuk memberikan waktu kepada para penguji melakukan yudisium tentang hasil ujian untuk menentukan bagaimana hasilnya. Dengan ini, ujian terbuka dinyatakan ditunda. Tim penguji keluar dari forum ujian terbuka untuk melakukan yudisium. Kami mohon kepada tim penguji untuk memasuki forum yudisium pada ruang breakout room. Tim penguji memasuki forum ujian terbuka. Ketua tim penguji membuka kembali ujian terbuka program doktor. Mohon maaf, masih mute Pak Eko. Ujian terbuka dinyatakan dibuka kembali. Ketua tim penguji memberitahukan hasil ujian terbuka. Kepada Saudara Promovendus, diberitahukan bahwa setelah Anda menjalani ujian, tim penguji telah memberikan nilai secara akumulatif, secara bersama-sama, aklamasi, akhirnya saudara dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan. Selamat kepada Dede Juniardi. Ketua tim penguji atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada menyerahkan hasil yudisium dan ijazah kepada doktor baru. Penyerahan ijazah virtual dilakukan dengan menampilkan ijazah versi virtual. Pada Saudara Promovendus, dipersilakan menerima ijazah secara virtual. Promotor menyampaikan pesan-pesan. Mohon maaf Pak Ted, masih mute. Terima kasih. Yang terhormat pimpinan sidang, sekaligus Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, yang terhormat Ketua Senat Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, sekaligus sebagai anggota tim penguji, yang terhormat semua anggota tim penilai dan penguji pada pagi hari ini, yang terhormat Saudara Dr. Dede Juniardi dan keluarga, dan saya ingin menyampaikan yang terhormat kepada beberapa tamu undangan. Yang pertama, yang terhormat Bapak Dr. Andus Hasan Sutardi, MPD, Pembina Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Urisyam, SH.MH, Ketua Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan. Yang terhormat Bapak Dr. Didik Haryadi, SE, MSc, Rektor Universitas Kuningan. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Ana Fitri Indriana, MSc, Wakil Rektor Bidang Akademik. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Iskandar MM, Direktur Sekolah Pasca Sarjana. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Herma Wiharno, MSI, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Dan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Eeng Ahman, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, Pembina Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Kemal
Ganda Permadi, MM, Komisaris Bank Kuningan, BPR. Dan tamu undangan yang saya muliakan, pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat kepada Dr. Dede Juniardi. Saya kira ya yang kedua kali Anda mendapatkan panggilan dengan gelar doktor, dan juga saya mengucapkan selamat kepada keluarga ya yang ya pada pagi hari ini saya lihat ada istri Anda juga hadir, mungkin ya anak-anak juga mendengarkan ujian terbuka. Ya, Anda selamat karena selama hampir 7 tahun ya, kalau saya melihat 6 tahun 10 bulan sekian hari Anda menyelesaikan atau mengikuti pendidikan pada program doktor bidang manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Waktu yang tidak ya singkat, selama kurang lebih 7 tahun. Saya yakin selama mengikuti pendidikan ya banyak sekali pengorbanan yang tentunya dirasakan dan yang dilakukan oleh para anggota keluarga. Istri, anak-anak pasti ya tidak mendapatkan perhatian yang cukup selama Anda mengikuti pendidikan, terutama beberapa bulan terakhir ini. Ya, Anda sejak ya beberapa bulan terakhir ini secara khusus saya minta Anda untuk stay di Yogyakarta. Tidak boleh keluar dari Yogyakarta. Ya, dan tentunya pengorbanan ini ya ada hasilnya pada pagi hari ini. Ya, untuk itu saya kira ya Anda harus berterima kasih. Ya, kalau orang pertama yang mungkin perlu Anda menyampaikan terima kasih itu tentunya adalah kepada istri dan anak-anak, karena mereka yang paling banyak berkorban ya selama Anda mengikuti pendidikan. Selanjutnya saya mengucapkan selamat juga kepada universitas, khususnya Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan ya yang pada pagi hari ini telah mendapatkan tambahan 1 orang doktor lulus dari universitas ya nomor 1 di Indonesia. Paling tidak saya menggunakan data dari QS World Ranking. Ya, Universitas Gadjah Mada merupakan ya universitas nomor 1 di Indonesia ya pada tahun 2021. Jadi saya ya yakin Anda dan universitas Anda bangga karena lulus dari universitas terbaik di Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Tentunya apa yang Anda peroleh selama mengikuti proses pendidikan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada telah merubah ya perilaku hidup Anda. Saya yakin ya di dalam bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai akademik, di dalam menjunjung tinggi ya nilai-nilai kerjasama dengan teman-teman, di dalam menjunjung tinggi menghargai pendapat teman, di dalam menjunjung tinggi integritas. Saya kira ini semua menjadi bekal Anda nanti setelah kembali ke universitas Anda. Kami harapkan Anda bisa tetap membawa nilai-nilai yang sebenarnya Anda dapatkan selama mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Ya, saya ingin menitip pesan, ingat ya kalau kita singkat itu namanya IPOAS.
ya. Jadi IPOAS itu ada 5 nilai yang saya kira sangat penting, yang mungkin itu akan bisa membuat Anda menjadi lebih sukses dan akan bisa menjadi dasar utama Anda untuk mengembangkan karir Anda di tempat Anda bekerja. Dan terakhir ingin saya sampaikan, Anda merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada sebagai alumni. Ya, hari ini Anda adalah sebagai alumni. Ya, tentunya Anda alumni juga dari perguruan tinggi yang lain, tapi pada hari ini Anda menjadi alumni Universitas Gadjah Mada. Ya, sebagai alumni kami harapkan Anda bisa menjunjung tinggi nama baik Universitas Gadjah Mada dimanapun Anda berada. Ya, dan saya kira ini, dan secara mungkin pada kesempatan ini juga kami akan mengembalikan Anda ke perguruan tinggi Anda, dan Anda memulai menata karir Anda yang baru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Tim Penguji menutup ujian terbuka program doktor. Sebelum ujian kami tutup, perkenankan kami mengucapkan selamat juga kepada doktor baru, Saudara Dede Juniardi. Selamat juga kepada para pembina yayasan, pengurus yayasan, Bapak Ibu, Bapak Rektor, Wakil Rektor, dan semua sivitas akademika Universitas Kuningan. Dan terima kasih atas kepercayaannya untuk mengirimkan sumber daya manusianya untuk belajar bersama-sama kami di FEB UGM. Perkenankan kami menutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa Saudara Dede Juniardi adalah doktor yang ke 5.013 yang lulus dari Universitas Gadjah Mada, dan yang bersangkutan merupakan doktor yang ke 298 yang lulus dari FEB UGM. Selamat dan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini ujian terbuka saya akan ditutup. Tim penguji dipersilahkan memberikan ucapan selamat kepada doktor baru dengan dimulai oleh Ketua Sidang. Kepada Bapak Eko Suwardi MSc PhD, kami persilahkan. Pada Dr. Dede Juniardi, sekali lagi kami mengucapkan selamat atas pencapaian prestasi ini. Saudara memperoleh gelar akademik tertinggi dari Universitas Gadjah Mada. Yang disampaikan Pak Ted tadi, universitas yang terbaik, dan dari FEB yang telah terakreditasi internasional. Oleh karena itu, kami semua ikut senang. Selamat kepada Pak Dede, kepada keluarga Pak Dede, dan semoga Anda menjadi orang yang sehat, sukses, manfaat dan barokah gelar doktor saudara, dan Anda memulai karir sebagai seorang dosen ke depan, semoga juga segera memperoleh tingkatan-tingkatan yang Anda inginkan selanjutnya. Sekali lagi, selamat kepada Pak Dede, keluarga, yayasan, dan juga Universitas Kuningan. Terima kasih. Selamat ya, saya sampaikan kepada Dr. Dede Juniardi dan keluarga, dan juga kepada perguruan tinggi ya, di mana tempat Anda mengajar, ya, Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Ya, sekali lagi saya kira saya sudah sampaikan banyak, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat, sekali lagi sukses selalu, dan ya semoga selalu sehat. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Iwayan Nuka Lantara MSi PhD, kami persilahkan. Terima kasih. Saya juga turut mengucapkan selamat ya atas pencapaian secara resmi sekarang sudah jadi doktor ya, Dr. Dede Juniardi ya. Luar biasa perjuangannya selama ini sampai di karantina, diisolasi di kampus ya untuk menyelesaikan tugas ini. Selamat untuk masuk ke level berikutnya, semoga lancar semua, tetap sehat ya, kebahagiaan untuk
keluarga besar Pak Dede dan juga rekan-rekan di kampus Kuningan ya. Jadi selamat berkiprah, semoga kontribusinya makin nyata nanti Pak. Ya, terima kasih sekali lagi, selamat. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Bowo Sutiono M.Com PhD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kami mengucapkan selamat pada Dr. Dede Juniardi dan juga saya kira kepada keluarga Bapak Ernawan dan keluarga besar Bapak Taufik Hidayat. Juga selamat kepada Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan dan juga Rektorat, jajaran Rektor dan Dekanat, serta keluarga besar FE Universitas Kuningan. Selamat sekali lagi, semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Dr. Dede Juniardi, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Profesor Mamduh M. Hanafi, MBA, PhD, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pada Dr. Dede Juniardi. Mudah-mudahan ilmu dan gelarnya bermanfaat. Selamat juga pada keluarga dan Universitas Kuningan yang mengirimkan Dr. Dede. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Edi Junarsin, MBA, PhD, kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Dede Juniardi. Selamat ya untuk kelulusan hari ini. Ya, senang sekali. Ya masih ingat pertama kita ketemu dulu ya, udah beberapa tahun lalu, tidak terasa. Selamat juga untuk keluarga, untuk kampus, tempat Dede akan mengajar ya, dan saudara-saudara dan rekan-rekan lain yang mendukung Dede selama ini. Ya, selamat sekali lagi, semoga sukses dan ya, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Hermendito Karo MM, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat kepada Bapak Dr. Dede Juniardi atas prestasi yang telah dicapai sehingga berhasil menyelesaikan studi dan resmi menyandang gelar doktor. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Dr. Dede Juniardi. Selamat juga kepada semua pendukung, terutama keluarga, istri, dan anak-anak, juga keluarga besar di Universitas Kuningan. Semoga menjadi berkat bagi kampus, masyarakat, dan negara. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Profesor Marwan Asri, MBA, PhD, kami persilahkan. Pada Saudara Dr. Dede Juniardi beserta keluarga, saya mengucapkan selamat atas pencapaiannya untuk mendapatkan derajat akademik tertinggi di Universitas Gadjah Mada. Jadi dua hal yang cukup berat untuk saudara sandang pada masa-masa berikut ini. Yang pertama adalah gelar doktor, gelar akademik tertinggi. Itu semua karya saudara, baik dalam mengajar, di dalam meneliti, di dalam mengabdi kepada masyarakat, harus menunjukkan bahwa ini adalah kualitas seorang doktor. Sudah berbeda harusnya. Yang kedua adalah saudara membawa nama baik sebuah lembaga besar yang tidak mudah. Ya. Alma mater dengan alumninya itu ada interdependensi. Ya. Jadi kalau alma maternya sukses, ya maka kalau alumninya sukses, maka alma maternya ikut bahagia. Sebaliknya, kalau alma maternya berkibar, maka alumninya juga ikut bahagia. Nah, karena itulah sifat interdependensi ini tidak perlu diteliti. Sifat interdependensi ini saudara jaga betul ya, agar hubungan dengan alma mater itu selalu terbina dengan baik. Selamat sekali lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Agus Setiawan, MSOK SC, kami persilahkan. Dr. Dede Juniardi, selamat atas kelulusan Anda pada hari ini.
pesan saya cukup singkat saja, yaitu tetap jaga nama baik alma mater dan selamat berkarya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima Ujian kasih ujian semuanya. terbuka dinyatakan selesai. Seluruh sivitas akademik program Magister Sains dan kasih, Doktor Bapak Fakultas Lutfi semuanya. Ekonomi dan Bisnis UGM mengucapkan selamat dan sukses kepada dokter baru, Dr. Dede Juniardi, serta mengucapkan selamat kembali dan mengabdi di instansinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Prof. Ted. Selamat.